Udah. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Ar-Royan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga TV-TV yang lain, Surabaya Mengaji, Al-Hijrah, ya, Salaf Ittiba dan lain-lain, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kajian kita tentang mengenal akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ru'yatul mu'minina rabbahum yawmal qiyamah. Sebelumnya telah kita bahas tentang iman kepada hari akhir. Salah satu bagian dari iman kepada hari akhir, kita beriman dengan nikmat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara puncak dari kenikmatan orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat, tatkala mereka bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang hal ini dalam banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, yaitu wajah-wajah orang-orang yang beriman, ceria, cerah. Kenapa? Karena mereka melihat Rabb mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan tentang akidah ini. Ya, oleh karenanya disebutkan oleh Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdalil tentang akidah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, bahwasanya orang-orang yang beriman besok akan melihat Allah SWT di hari akhir, dengan firman Allah SWT di surat Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka itu terhalangi. Ya, jadi orang-orang munafik mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik terhalangi dari melihat Allah SWT, dan itu hukuman bagi mereka. Maka sebagai mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau orang-orang munafik mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Jadi
ayat ini menunjukkan kepada kita juga tentang akidah ini. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memuji, ya, setelah menukil perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, dan ini termasuk segi pendalilan yang sangat bagus sekali dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, ya, kita ketahui bahwasanya akidah ini adalah akidah yang diambil dari Al-Qur'an. Juga dinukil, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya yang mutawatir. Di antaranya hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum, ya, kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih fa in istata'tum alla tughlabu anis salati qabla tulu'is syamsi wa qabla hurubiha faf'alu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kalian akan melihat Rabb kalian, ya, besok pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Artinya jelas dan tidak perlu berdesak-desakan. La tudhamuna fi ru'yatih. Enggak pakai desak-desakan untuk melihatnya. Dan jika kalian bisa untuk tidak ketiduran dari salat, ya, sebelum subuh, salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat subuh dan salat asar, ya, maka lakukanlah. Ya, hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari Muslim, dan hadis tentang masalah ru'yah ini, ya, tentang melihat Allah SWT besok pada hari kiamat, derajatnya mutawatir. Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali, ya, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Oleh karenanya para ulama pun, ya, bersepakat tentang akidah ini, bahwasanya orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Darimi, ya, Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya ini adalah kesepakatan para ulama. Ya. Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwasanya manusia tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalau ada yang mengaku bahwasanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, di alam sadar, ya, maka dia adalah pendusta. Nabi SAW pernah bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi di dunia tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, ya, akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, di akhirat. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berupaya bagaimana caranya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, ya, yang merupakan nikmat yang sangat besar dan puncak kenikmatan, ya, para penduduk surga. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat? Yang pertama, ya, hendaknya bagi kita untuk ya, meningkatkan keimanan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 36, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik, ya, bagi mereka al-husna, bagi mereka adalah, ya, al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ya, penafsiran dari ziyadah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziyadah adalah, ya,
melihat Allah Subhanahu wa taala, nazar ila wajhillah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berbuat baik ada dua macam. Berbuat baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang kedua adalah dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa meraih nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan sholat-sholat kita, terutama dua sholat subuh dan sholat asar. Ya, sholat subuh dan sholat asar. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali tadi, ketika Nabi SAW mengatakan, kalian akan melihat Allah di akhirat nanti seperti melihat rembulan di malam bulan purnama. Kemudian kata Nabi, kalau kalian bisa untuk tidak ketiduran dari sholat subuh dan sholat asar, lakukanlah. Ya, Nabi SAW menyebutkan setelah melihat Allah SWT di akhirat. Ya, lalu menegaskan, kalau kalian bisa nggak ketiduran dari sholat subuh dan sholat asar, lakukanlah. Hubungannya apa? Ya, kata para ulama, hubungannya kalau kita pengen untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin untuk memperoleh nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ya hendaknya bagi kita semuanya untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Ya, yaitu terutama lagi sholat subuh dan sholat asar. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai diremehkan. Dan sebagai faedah, ya kita sekarang ya banyak dihimbau untuk beribadah di rumah, ya belajar di rumah, ya bekerja di rumah. Nah, bukan berarti kemudian kita meremehkan masalah sholat, menunda-nunda sholat. Ya, hendaknya bagi kita memanfaatkan ya kesempatan berada di rumah ini untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendidik keluarga kita, mengajak keluarga kita. Demikian juga ma'asyiral muslimin, di antara kiat agar kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa. Perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk bisa melihat wajahnya. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya. Dan aku meminta kepadamu ya Allah kelezatan ya memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, ya, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Padahal Nabi SAW udah dijamin untuk masuk surga, tapi beliau tetap memohon, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pelajaran juga kepada kita. Ya, kalau Nabi saja berdoa, apalagi kita. Kita ini apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama saat-saat seperti ini, tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ma'asyiral muslimin, ya, bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang masalah takdir, iman terhadap takdir. Sebagaimana kita tahu bahwasanya iman kepada takdir adalah termasuk rukun iman. Ya, termasuk rukun iman, bagian iman yang sangat penting. Ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang iman, ya, saat ditanya oleh Jibril, Nabi mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya,
beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Ya. Dan beriman kepada takdir. Ya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi dimasukkan oleh Nabi SAW termasuk bagian dari iman. Ya, rukun iman yang sangat penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita tanamkan pada diri kita, terutama hari-hari ini. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang tenang, agar kita menjadi orang-orang yang kuat ya menghadapi ujian, cobaan. Ya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak stres, ya, kita tidak galau. Ya, kenapa? Karena kita meyakini bahwa semua bencana itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya menekankan kepada kita tentang keimanan kepada takdir ini, bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau pernah ditanya tentang takdir, maka beliau menjawab dengan lantunan syairnya. Ya, beliau mengatakan, "Fama syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'ta illam tasya lam yakuni." Apa yang kamu kehendaki ya Allah, maka akan terjadi, walaupun aku tidak menghendakinya. Ya, seperti misalkan ini wabah corona sekarang. Siapa sih yang pengen terjadinya ada wabah? Ya, kita tentu nggak pingin ini terjadi. Tapi Allah berkehendak, nggak ada yang bisa ya menghalanginya. Wa ma syi'ta illam tasya lam yakuni. Apa yang kamu kehendaki, ya, walaupun aku nggak berkehendak, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ya, Allah Subhanahu wa taala ya kalau tidak berkehendak ya nggak terjadi juga. Ya, tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma alimta. Ya. Kau menciptakan hamba atas ilmumu. Ini menunjukkan bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu di atas ilmu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fa fil ilmi yajril fata wal musin. Ya. Dan di atas dasar ilmu inilah ya semuanya berjalan. Baik pemuda maupun yang sudah lanjut usia. Artinya semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terjadi dengan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang terjadi ya tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tahu gitu, itu nggak mungkin. Semua yang terjadi di muka bumi ini ya dengan kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ala dza mananta wa hadza khadalta. Ada yang kau beri nikmat, ada yang engkau hinakan. Wa hadza a'anta. Ya, yang ini kamu tolong wa idza lam tu'in. Ya, ada juga yang wadzalam tu ini, ada yang tidak kamu tolong. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Ya, di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasanun. Ada yang jelek dan ada yang bagus. Ya, artinya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan kepada kita tentang iman kepada takdir itu ya dibangun di atas beberapa hal. Yang pertama, di atas ilmu. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya adalah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadi Allah tahu. Ketika terjadi Allah tahu.
Sesudah terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Yang kedua, ya, iman kepada takdir itu adalah dengan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala masyiah, menghendaki. Ya, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ya. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis semua takdir ini di Al-Lauhul Mahfuz. Ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah Al-Khalq. Ya, Allah menciptakan. Ya, menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Ya, inilah keyakinan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk bagian dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah al-iman, tentang masalah iman. Ya. Mengenal masalah iman ini sangat penting sekali, karena iman adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Dengan iman mereka akan mendapatkan, ya, kebahagiaan di dunia, ya, dan kebahagiaan nanti di akhirat. Semua kenikmatan, semua kebahagiaan kuncinya adalah iman. Oleh karenanya Allah SWT sering menyebut, ya, di dalam Al-Quran, ya, tentang masalah iman ini. Taib. Dan sangat penting bagi kita untuk mengenal bagaimana akidah yang benar tentang masalah iman ini, karena ya, masih banyak kaum muslimin yang tidak memahami tentang hakikat iman, ya, tentang hakikat iman itu sendiri. Ada yang memahami bahwasanya iman itu hanya sekedar dalam hati, ya. Ada yang memahami bahwasanya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, ya. Dosa tidak mempengaruhi iman seseorang dan lain sebagainya. Maka bagaimana sih sebenarnya iman itu? Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mencakup 3 hal. Keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amal anggota badan. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala juga. Beliau mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun, ya, yazidu wa yanqus. Iman itu, kata Imam Syafi'i, ucapan. Ya, maka kita ketika membaca Al-Qur'an itu termasuk bagian dari iman. Ketika kita bersolawat kepada Nabi itu bagian dari iman. Ketika kita berdakwah seperti ini juga termasuk bagian dari iman. Ketika seorang, ya, mengumandangkan adzan itu termasuk iman, ya, dengan ucapan. Wa amalun, dan amal, perbuatan. Salat itu termasuk bagian dari iman. Ya, seorang berpuasa itu juga bagian dari iman. Ya. Di iman itu luas, mencakup ucapan dan mencakup amal perbuatan. Baik perbuatan, ya, hati, ya, seperti cinta kepada Allah SWT, tawakal kepada Allah SWT, ataupun amal anggota badan. Ya. Kemudian kata beliau, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka dari ucapan Imam Syafi'i ini dapat kita petik 2 faedah penting. Faedah yang pertama, bahwa iman, ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup ucapan dan mencakup perbuatan, ya. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk, ya, yang menukil ijma' adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, wa kanal ijma'u minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun
al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah la yujzi'u wahidun minas salas illa bil akhar. Dan telah menjadi ijma' kesepakatan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka dan orang-orang yang kami dapati mereka, yaitu ulama-ulama, yaqulun, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, wa niyyah, dan niat, yakni keyakinan dalam hati. La yujzi'u wahidun minas salas illa bil akhar. Tidak cukup dari tiga ini kecuali dengan yang lain. Artinya kalau cuma satu saja, cuma keyakinan dalam hati saja nggak cukup. Cuma lisan saja tidak cukup. Ya, kalau cuma anggota badan saja tidak cukup. Makanya seperti imannya Abu Thalib. Abu Thalib meyakini dengan hatinya, tapi lisannya tidak. Maka tidak cukup. Ya. Orang munafik beda lagi. Orang munafik lisannya mengatakan kami beriman, tapi hatinya tidak. Maka tidak cukup. Maka harus keyakinan di dalam hati, kemudian dengan lisan dan dengan anggota badan. Ya, tiga ini harus ada. Ya. Ada ini berbeda dengan paham Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman hanya apa yang diyakini di dalam hati. Ya. Dan bahwasanya amal bukan termasuk bagian dari iman. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi iman seseorang. Tidak mempengaruhi iman seseorang. Ya. Kemaksiatan, dosa tidak mempengaruhi pada keimanan seseorang. Maka ini adalah termasuk kejahilan, ya, dan termasuk penyimpangan. Yang kedua, dari perkataan Imam Syafi'i ini dapat kita ambil faedah bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Banyak dalil-dalilnya dalam Quran maupun dalam hadis. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi." Ya, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ya, surat Al-Anfal. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Dan apabila disebutkan kepada mereka ayat-ayatnya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah iman-iman mereka. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Zadatsum imana. Iman mereka bertambah. Kapan? Kalau mereka mengingat Allah. Kalau mereka membaca Al-Quran. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, kita harus berupaya bagaimana kita meningkatkan iman kita ini. Dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sholat, ya, puasa, menuntut ilmu, ya, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalai dari zikrullah Subhanahu wa taala, ya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bergaul dengan orang-orang yang rusak akidahnya, rusak ya manhajnya, maka kita pun akan berkurang ya
keimanan kita. Dan itu kita rasakan ya. Saat kita ini melakukan ketaatan kepada Allah SWT, semakin dekat dengan Allah SWT, kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, tatkala kita melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kegundahan, kegelisahan dalam hati ini. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kita akan membahas tentang bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang sahabat Nabi. Ya, akidah beliau tentang sahabat. Sahabat, definisinya, sahabat Nabi itu didefinisikan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, as-sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Nabi. Jadi bertemu ya, bukan cuma sekedar melihat. Nggak harus melihat. Ya, ada sebagian itu bertemu tapi nggak melihat. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat, tapi beliau nggak melihat Nabi, tapi bertemu dengan Nabi. Ya, karena beliau buta. Beliau buta, sehingga beliau tidak melihat Nabi, tapi bertemu dengan Nabi, dan itu dengan kesepakatan para ulama bahwa beliau termasuk sahabat. Dan beriman kepada Nabi. Kalau nggak beriman kepada Nabi, tidak disebut sahabat. Ya, tidak disebut sebagai sahabat. Contoh, ya, Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini bertemu dengan Nabi SAW, melihat Nabi SAW, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Wa mata ala dzalik, dan mati dalam keimanan, wafatnya dalam keimanan. Adapun yang murtad, maka bukan termasuk sahabat. Seperti Ibnu Khattal. Jadi dulu masuk Islam, kemudian murtad, maka ini bukan termasuk sahabat. Makanya pada saat Fatu Mekkah tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membunuh Ibnu Khattal, walaupun dia berlindung di naungan Ka'bah. Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Maka Nabi mengatakan, uqtuluh. Ya, bunuhlah dia. Karena dia telah murtad dan telah menghina Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat, ma'asyiral muslimin, adalah generasi manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum." Surat At-Taubah ayat 100. "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ya, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan untuk mereka surga, ya, yang mengalir di bawahnya, ya, sungai-sungai, khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang telah membaiatmu. Ya. Jadi mereka, para sahabat, adalah generasi manusia yang sangat diridhai oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, sebaik-baik
manusia adalah generasiku. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi kita adalah untuk beradab kepada para sahabat, ya, dan bersikap yang baik kepada para sahabat. Baik. Bagaimana sikap Al-Imam Syafi'i kepada para sahabat? Beliau memuji, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melarang kita dari mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tentang akidahnya, tentang masalah sahabat, wa a'rifu haqqas salaf alladzina ikhtarahum wa li suhbati nabiyyi. Ya, dan saya mengetahui hak salaf pendahulu saya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Wal ahdi bi fadailihim, dan mengakui tentang keutamaan-keutamaan mereka. Wa umsiku amma syajara bainahum sahiratan wa kabiratan, ya, dan saya menahan ya, dari apa yang terjadi di antara mereka, ya, baik kecil maupun besar. Wa uqaddimu Abu Bakrin summa Umar summa Utsman summa Ali. Kemudian saya mendahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Ya, fahumul khulafaur rasyidun. Mereka adalah khulafaur rasyidun. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengakui tentang, ya, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, beliau juga melarang kita dari mencela para sahabat. Ya, beliau mengatakan, la tahudanna fi ashabi Rasulillah sallallahu. Janganlah, ya, kamu mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khasmaka nabiyyu ghada. Karena kalau kamu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berhadapan, kalau kamu mencela para sahabat, kamu berhadapan dengan Nabi. Karena mereka sahabatnya Nabi. Kalau kamu mencela para sahabat, ya, berarti kamu juga mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kewajiban bagi kita adalah mencintai para sahabat. Tanamkan pada diri kita, tanamkan pada keluarga kita untuk cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, Ali, dan lain sebagainya dari kalangan para sahabat. Ya. Disebutkan oleh Imam Malik, kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama ussalaf dahulu, mereka menanamkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka menanamkan, mengajarkan surat Al-Fatihah. Yang kedua, jangan mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Karena kalau kita mencela para sahabat, berarti kita menentang Allah. Allah memuji mereka, tapi kita malah mencelanya. Na'udzubillah. Ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah, Rafidhah, yang sangat benci kepada para sahabat Nabi SAW. Maka ini adalah ketololan, kejahilan. Bagaimana mungkin kita, ya, menghina orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk menahan lisan kita dari membahas, perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut para sahabatku, maka tahanlah lisan kalian. Artinya, ya, jangan kita membahas perselisihan-perselisihan di antara mereka sehingga mengakibatkan kepada kita benci kepada salah satu di antara mereka. Seperti misalkan, ya, pertikaian di antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah atau dengan Aisyah sehingga terjadi perang Jamal, perang Siffin dan yang lain sebagainya. Kita katakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, mereka tidak maksum. Ya. Ada di antara mereka tidak maksum sehingga terjatuh dalam kesalahan, tapi kesalahan mereka,
itu sedikit dibandingkan dengan kebaikan mereka yang banyak. Jadi itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga selanjutnya bagaimana akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada Ahlul Bait dan bagaimana sikap Imam Syafi'i kepada Syiah Rafidhah. Ya, Ahlul Bait, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik istri-istri beliau, ya, baik itu adalah anak-anak beliau, cucu beliau, termasuk Ahlul Bait, ya, keluarga beliau, ya, maka mereka memiliki keutamaan khusus, ya, keutamaan khusus, karena mereka kerabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat mereka beriman. Adapun kerabat Nabi tapi tidak beriman, tidak masuk dalam bahasa. Seperti Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, misalkan, mereka tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud dengan Ahlul Bait di sini adalah, ya, yaitu yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mencintai Ahlul Bait, ya, sebagaimana mencintai juga para sahabat, dan mencela orang-orang Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat, ya, dan berlebihan kepada Ahlul Bait. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashada bizuri minar Rafidhah. Saya tidak mengetahui, ya, seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada Syiah Rafidhah. Ya, daripada Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah ini bertopeng dengan cinta kepada Ahlul Bait, tapi sesungguhnya mereka ini, ya, adalah pendusta, pembohong. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya mereka adalah, ya, orang yang paling pendusta. Dan itu terbukti. Mereka begitu lancang berani berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdusta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para imam. Maka hendaknya bagi kita untuk mewaspadai dari pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena kecintaan beliau, ya, kepada Ahlul Bait dan juga kepada para sahabat, sehingga sebagian orang menuduh beliau bahwa beliau adalah Rafidhi, ya, sehingga beliau pun membantah sendiri, in kana rafdhan hubbu ali Muhammadin falyashhadis syaqalan anni Rafidhi. Kalau Rafidhah itu adalah mencintai keluarga Nabi, ya, maka hendaknya manusia dan jin mengetahui saya Rafidhi. Ya, cinta kepada Ahlul Bait bukan termasuk ciri khas dari Syiah Rafidhah. Memang itu kewajiban kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah untuk mencintai Ahlul Bait. Ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Itu bukan ciri khas orang-orang Syiah Rafidhah, bukan. Orang Rafidhah itu cuma mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait. Pada hakikatnya mereka tidak cinta kepada Ahlul Bait. Ya, dusta dalam cintaan mereka. Mereka hanya bertopeng di balik kecintaan kepada Ahlul Bait itu. Pada hakikatnya mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Ya, karena cinta yang sesungguhnya, ya, adalah cinta yang menggambarkan tentang keimanan dan mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya mengaku cinta kepada Ahlul Bait tapi kita tidak mengikuti
apa yang diajarkan oleh mereka, mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, tapi menerjang petua-petua Ali bin Abi Thalib. Bukan seperti itu cinta kepada Ahlul Bait. Ya, kita cinta kepada Ahlul Bait, kita cinta kepada para sahabat, ya, semuanya. Ya, ya, tidak boleh mencela Ahlul Bait, tidak boleh mencela para sahabat juga. Siapa yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait tapi menghina para sahabat, ya, maka itu bukan petunjuk Nabi dan bukan petunjuk Ahlul Bait. Ya, seperti yang dilakukan oleh Syiah. Mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait tapi menghina para sahabat. Menghina para sahabat, melaknat terutama sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka bukan seperti itu cara mencintai Ahlul Bait. Baik. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pemimpin. Ya, tentang pemimpin. Ini masalah yang sangat penting juga yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya, karena masalah mendengar dan taat kepada para pemimpin ini kaitannya adalah dengan keamanan suatu negara. Kalau seorang itu mendengar dan taat kepada para pemimpin, maka ya negara akan aman, insya Allah. Tapi kalau sudah memberontak, demo, tidak menghormati para pemimpin, maka yang terjadi adalah ya kerusakan. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk ulama yang menekankan kepada kita untuk cinta kepada para pemimpin, menghormati para pemimpin, mendengar, taat kepada para pemimpin. Beliau mengatakan, "Wasam'u li ulil amri madamu yusallun wal muwalatu lahum wa la yahruju alaihim bisayf." Hendaknya kita mendengar kepada ulil amri, ya, para pemimpin, selagi mereka salat. Hendaknya kita mencintai mereka dan tidak memberontak mereka dengan pedang. Jadi ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mendengar dan taat kepada para pemimpin sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk taat kepada ulil amr. Ya, tidak boleh bagi kita untuk ya membangkang. Ya, nah, sekarang seperti arahan para pemimpin untuk antisipasi dari virus ini, anjuran mereka untuk kita di rumah, ya, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Hendaknya arahan-arahan tersebut kita taati. Ya, keluar memakai masker, ya, hindari kerumunan. Arahan-arahan tersebut hendaknya bagi kita untuk mentaatinya. Kalau kita memahami ini sebagai akidah, ya, maka kita akan melaksanakannya. Tapi kalau sudah benci kepada para pemimpin, ya, membangkang kepada para pemimpin, maka yang terjadi adalah kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, yang selanjutnya, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga, ya, melarang dari memberontak para pemimpin. Wala yahruju alaihim bisayf. Dan jangan memberontak mereka. Ya. Karena memberontak para pemimpin kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Sejarah mencatat bahwasanya ya, tidak terjadi pemberontakan kecuali kerusakannya lebih besar. Ini tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang ada kezaliman para pemimpin, hendaknya kita sabar. Dan menasehati, tapi dengan cara yang baik. Ya. Bukan berarti kemudian kita membiarkan kezaliman, apalagi mendukungnya, tidak.
Tapi hendaknya bagi kita untuk menasehati, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan demo, bukan dengan kudeta, bukan dengan di mimbar-mimbar, di TV-TV, tidak. Tapi hendaknya bagi kita untuk menasehati dengan cara yang baik dan mendoakan mereka dengan yang baik. Mendoakan mereka dengan cara yang baik. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendoakan para pemimpin. Sampai kata Fudail ibnu Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Maka ini sangat penting sekali, karena ngurusin orang itu bukan sesuatu yang mudah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Mengurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Lihat aja sekarang sudah banyak himbauan dari pemerintah untuk di rumah, untuk jaga jarak, untuk menghindari kerumunan. Tapi ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mengindahkan arahan ini. Kalau kita ingin agar kita lepas dari wabah ini, di samping kita banyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk mengikuti arahan-arahan dari pemerintah. Karena mereka sesungguhnya menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas dari pembahasan akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini, dan alhamdulillah telah selesai. Insyaallah taala kita akan sambung Sabtu depan biidznillah jalla wa ala, dengan izin Allah SWT kita memasuki bulan suci Ramadan. Tapi insyaallah ta'ala kajian akan terus berlangsung dengan tema yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari Arman di Polewali, Mandar. Pertanyaan, bagaimana cara kita memahamkan kepada masyarakat umum yang sudah mengenal nama beliau tapi amalannya jauh dari apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Tatkala ditanya tidak seperti itu, malah mengatakan kita bukan mazhab Malik dan lain-lain, kita adalah mazhab Syafi'i. Bagaimana memahamkannya? Kita nukilkan kepada mereka ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disinilah dibutuhkan ilmu. Betul, seperti yang dikatakan oleh penanya. Banyak masyarakat kita ini mengaku-ngaku bermadzhab Syafi'i, tapi nggak ngerti tentang Imam Syafi'i. Nggak ngerti tentang bagaimana akidahnya Imam Syafi'i. Bagaimana prinsip beragamanya Imam Syafi'i, nggak ngerti. Disinilah pentingnya bagi kita untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Karena terus terang, memang banyak masyarakat kita ini ngaku bermadzhab Syafi'i, tapi yang disampaikan kepada mereka dari tokoh-tokoh mereka, dari ustadz-ustadz mereka, dari kiai-kiai mereka, bukan perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Bukan perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Coba kalau misalkan seperti yang kita bahas tentang ucapan-ucapan Imam Syafi'i, Masya Allah, adem, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Karena Imam Syafi'i adalah ulama besar. Tapi sayangnya ucapan-ucapan Imam Syafi'i malah jarang disampaikan kepada masyarakat kita. Yang disampaikan kepada masyarakat kita justru adalah sampah-sampah filsafat. Sama filsafat. Oleh karenanya sangat penting sekali kita menyebarkan ilmu tentang akidah Imam Syafi'i ini. Mudah-mudahan materi yang telah kita pelajari ini
ya, yang telah kita pelajari ini nanti bisa dibukukan, ya, bisa kita bukukan, bisa disebarkan, ya, lewat PDF misalkan, ya, itu mudah-mudahan lebih bermanfaat. Baik. Kemudian ada pertanyaan juga dari Muhammad Haris Nurdiansyah. Apakah dalam akidah Imam Syafi'i terdapat bahwa seorang wanita itu memakai niqab? Tentu ini masalah fikih, ya. Kalau masalah niqab, cadar. Baik. Para ulama telah bersepakat bahwasanya jilbab itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyuhal kulli azwajika ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna. Ya, katakanlah wahai nabi kepada istrimu, kepada putri-putrimu dan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Ya. Taib. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya jilbab adalah kewajiban. Kalau sudah sepakat para ulama, berarti diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, adapun masalah niqab, ya, ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang wajibnya. Adapun tentang disyariatkannya tidak ada perselisihan. Dan subhanallah, dengan adanya wabah corona ini, ya, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh untuk benci kepada wanita-wanita yang memakai niqab, cadar. Ya. Buktinya sekarang banyak orang-orang yang tidak bercadar pun sekarang pakai masker. Bahkan yang laki-laki pun pakai masker. Ya kan? Ya. Maka jangan kita alergi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwasanya niqab, cadar itu disyariatkan. Terlepas dari wajib atau tidak atau itu sunnah, tapi yang jelas itu adalah disyariatkan. Ya. Disyariatkan dengan kesepakatan para ulama. Ya, kalau sudah kesepakatan para ulama, maka termasuk di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara yang menukil kesepakatan para ulama ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dan beliau adalah termasuk salah satu ulama madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari. Taib. Ustaz, apa itu Wahabi? Soalnya banyak, ya, yang mengatakan bahwa akidah yang seperti ini adalah Wahabi. Tadi sudah kita sampaikan, ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikatakan Wahabi, ya, ya sudah. Ya, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa anal muqirru bi annani Wahabi. Kalau mengikuti Nabi Muhammad itu disebut Wahabi, ya saya mengakui bahwa saya adalah Wahabi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau mencintai Ahlul Bait itu dikatakan Syiah Rafidhah, ya saya mengakui saya adalah Syiah. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahabi itu adalah satu gelar yang sering memang dilontarkan oleh sebagian orang kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi hendaknya bagi kita untuk tidak peduli dengan gelar-gelar tersebut. Yang paling penting bagi kita adalah mengikuti Quran dan mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah orang bilang radikal, orang bilang Wahabi, orang bilang ini, itu dan sebagainya. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau juga dibilang sebagai penyair, ya, orang gila dan sebagainya. Ya, jadi gelar Wahabi ini adalah gelar yang dicetuskan oleh sebagian kalangan untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar. Ya, sehingga siapapun yang mengajak kepada tauhid, kepada Al-Qur'an dan Sunnah dibilangnya Wahabi. Ya, termasuk kalau Imam Syafi'i tadi
Kalau kita sampaikan perkataan Imam Syafi'i, wah ini Wahabi. Ya. Nah, sampai pernah diceritakan ada seorang ya Kristen, Nasrani. Ya. Dia mengajar tentang biografi sejarah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dia menceritakan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, orang-orang berkomentar, wah ini gurunya Wahabi, padahal orang Nasrani. Ya. Jadi kita jangan terlalu risau, peduli dengan omongan orang. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengikuti Quran dan mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dari Hiwiro dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, untuk himbauan atau larangan dari pemimpin utama itu seperti di Indonesia, apakah pemimpin pusat atau daerah? Karena masing-masing mempunyai kewenangan sendiri. Ya, lockdown, PSBB. Ya, seperti ini dikembalikan kepada aturan, ya. Kepada aturan. Semuanya ada aturannya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mentaati para pemerintah kita. Ya. Tentu yang paling utama adalah pemerintah pusat, ya. Karena aturan-aturan seperti ini, ya, seperti lockdown itu yang menentukan adalah, setahu saya, adalah pemerintah pusat. Ya, PSBB harus dipersetujuan oleh menteri. Ya, intinya menteri juga bagian dari pemerintah. Ya, mereka adalah pembantu-pembantu dari presiden. Ya, demikian juga gubernur, demikian juga bupati. Ya, aturan-aturan mereka, ya, harus ditaati. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Termasuk, ya, sekarang himbauan dan aturan dari pemerintah agar kita, ya, sholat di rumah dan Jumatan, ya, diganti dengan sholat duhur di rumah. Hendaknya bagi kita untuk mentaati, ya, himbauan ini. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ini adalah untuk menjaga nyawa kaum muslimin. Kita tahu bahwa di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah menjaga nyawa. Ya, adalah menjaga nyawa. La dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan kalau pemerintah, ya, melalui rapat mereka, keputusan mereka, ya, di daerah sudah menghimbau seperti itu, maka hendaknya bagi kita untuk mentaatinya demi kebaikan bagi kita semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita sehingga kembali normal, kembali pulih, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lebih tenang. Ya, sekarang kita ya, menyongsong bulan suci Ramadan. Mari kita sucikan hati kita, kita tingkatkan ibadah kita, ya, kita ikuti arahan-arahan pemerintah, termasuk sholat taraweh hendaknya di rumah, ya, termasuk juga sholat Idul Fitri kalau memang misalkan belum selesai, ya, maka sholat Idul Fitrinya di rumah, ya, tanpa khutbah, ya, dan himbauan-himbauan yang lain, ya, himbauan-himbauan yang lain yang sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam tausiah mereka, ya, seperti itu hendaknya bagi kita untuk mentaatinya. Demikian juga yang disampaikan oleh Kementerian Agama, ya, ini perlu kita baca dan perlu kita amalkan, ya, perlu kita amalkan, ya. Kita tetap berpuasa. Ada sebagian orang, wah, pas corona nanti nggak perlu puasa, ya, ini nggak benar, ya. Justru kita berpuasa karena kalau kita di rumah saja itu enteng kok, ya, enteng, ya, bukan sesuatu yang udzur, ya, kecuali bagi yang sakit, yang safar,
atau para dokter yang menangani pasien, kalau dia sekiranya berpuasa itu membahayakan dia, melemahkan imunnya. Nah, itu kondisi-kondisi orang-orang yang mungkin diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang di rumah saja, ya, sehat walafiat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, adapun sebagian orang yang menginginkan untuk MUI, ya, mengeluarkan fatwa untuk tidak berpuasa tahun ini, maka ini adalah kebodohan. Ini adalah kebodohan. Ya. Nah, demikian yang ada lagi. Taib. Dari Sigit di Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum. Apa itu madhab Syafi'i? Madhab itu adalah pandangan, ya, pendapat, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita tahu dalam masalah fikih biasanya banyak pendapat-pendapat, banyak pandangan-pandangan. Ya, ada madhab Syafi'i, misalkan menyentuh perempuan itu membatalkan puasa, membatalkan wudhu, maaf. Ya, adapun madhab yang lain mengatakan tidak membatalkan. Itu namanya madhab. Jadi apa yang menjadi pendapat atau pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.